Tokis. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Andra Gogi, Budi Pekerti, calon film terbaik tahun ini. Film yang mendapatkan 17 nominasi Piala Citra. Iya, oke. Kalau lihat dari trailernya udah pasti bisa nebak arah film ini seperti apa gitu. Dan kita pernah bahas di episode ini. Udah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam. Nah sekarang kita berdua udah nonton, kesannya Bay apa? Bagi gue ini layak banget film dapat 17 nominasi karena ini kuat di segala lini. Gue suka apa ya tuh dari directionnya lah, pengadegannya itu. Jadi kan ini kan ceritanya singkat ya, cerita ya. Kejadian kecil yang seharusnya kejadian kecil Jadi karena viral di sosial media jadi besar dan impact-nya terhadap si orang yang ada di video itu. ya orang yang terlibat jadinya menjalar kemana-mana. Di situ tuh gue sukanya actingnya pemeran utamanya Syaine, dia seorang guru BK yang ngerasa apa yang dilakukan itu tuh perfect, terus tiba-tiba dia kena masalah ini. Dia yang biasanya gue punya solusi untuk segala-galanya. Nah, tiba-tiba gimana kalau dia dihadapkan dengan masalah ini? Iya, di luar kendalinya dia. Di luar kendalinya. Karena netizen, siapa sih yang bisa mengendalikan netizen? Gitu. Iya. Hanya bisa di-counter dengan klarifikasi menurut anak-anaknya. Iya. Gitu. Jadi itulah, nah film ini memang cerita tentang efek snowball, efek bola salju, ya, dari satu video viral yang cuma 5 detik 15 detik gitu loh. Yang udahlah gini aja. Nah ini yang memang hampir tiap hari itu kita temuin gitu ya, dan end up ada klarifikasi gitu ya, kemudian ada counter klarifikasi. Padahal kalau ngeliat kejadiannya ya kejadian yang tercapture di kamera tuh yang nggak seperti kejadian sebenarnya gitu. Terus ya karena salah paham aja sebetulnya gitu. Dan kecil jadi besar karena salah paham itu. Iya, yang membuat salah paham adalah ketika yang ditayangkan adalah cuma sebagian dari durasi gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya penilaian tergantung persepsi yang nonton gitu. Oke, tadi ini lo kagum sama actingnya apa lagi? Jadi gini, si Ino berusaha meng-counter apa yang terjadi ke dia, masalah dia coba counter, ternyata ada masalah baru, dia counter lagi. Ada aja dari sisi kiri, sisi kanan dia. Nah dia itu gue melihat dengan bantuan musiknya tuh kayaknya membantu kita untuk apa namanya? Yenu Ariendra, dia juga yang si penyalin cahaya ini gue suka banget sama dia. Iya, gue suka banget. Jadi kayak apalagi nih yang akan dilakukan si ini nih. Sementara musiknya mengarahkan kita ke yang apa nih gitu. Bagi gue sih itu salah satu positif. Oke, gue sepakat yang sama yang Bayu bilang, kuat di segala lini penyutradaraan, penulisan gitu ya. Karena sutradaraan penulisnya sama, otomatis itu detail-detailnya juga udah dipikirin sama dia. Banyak banget adegan-adegan yang detailnya bisa lo nikmati. Makanya menurut gue ini butuh ditonton lebih dari sekali untuk bisa ngedapetin detailnya dengan lengkap gitu ya. Terus semiotika tuh banyak banget ya, yang udah dipublish banyak adalah tentang cover buku PMP yang dominasi kuning dan biru itu udah sering dimuat ya sama mereka juga gitu. Tapi yang gue suka adalah jadi ada dua nih ya, dari sisi visual, sosial media dan framing. Framing di sini nih bisa berarti dua, framing literally, framing kamera, dan framing dalam arti framing video yang menciptakan persepsi tertentu gitu kan ya. Itu nah secara visual dia kasih framing vertikal ya selalu, misalnya kayak berdiri di antara dua tiang ya,
lapisan pintu gitu ya, selalu ada kayak gitu. Di jendela udah otomatis gitu ya, kayak gitu. Itu banyak banget di sini. Sama tadi Regas juga jelasin bahwa ring light yang ada di posternya pun tampil menjadi karakter kelima itu sebetulnya menjadi evil, jadi villain di sini. Iya, karena memang ring light itu karena semuanya pakai ring light. Anak-anaknya sebetulnya juga dalam menghadapi masalah ini diperankan oleh Angga Yunanda dan Prilly Latukonsina. Mereka sebetulnya punya kepentingan sendiri supaya ini nggak terlalu menyebar, tapi bukannya menyelamatkan diri sendiri, bukan menyelamatkan ibunya dulu. Angga Muklas itu content creator. Iya. Dia banyak megang endorse. Kalau misalnya ada masalah kan berarti bisa di-cut. cabut tuh gitu. Nah, Prilly itu jualan thrifting, ya gitu. Nah itu juga brand image jadinya gitu. Nah jadi image-nya nggak mau keganggu. Terus mereka juga punya persepsi solusi masalah berdasarkan sudut pandang anak muda, gitu loh, yang belum tentu cocok sama ibunya. Dan rata-rata bertentangan ya antara Prilly dan si Angga. Dari segi teknis tadi udah musik, visual, art direction, ya, sama siapa yang nyari lokasi itu, gitu ya. Dan ini kan Jogja, lokasinya di Jogja ya, dan kebanyakan berbahasa Jawa ya. Jadi kayak si Prilly maupun Angga yang nggak native bahasa Jawanya harus belajar gitu. Ya, 3 bulan kalau nggak salah. Dan di sini Jogja ditampilkan Jogja as is, bukan yang kota wisatanya gitu ya. Jadi bukan futuristik. Sama seperti impresi gue sama seperti Jakarta ketika di film A Copy of My Mind. Oh iya. Gitu ya. Nah Jogja di sini tuh bukan digambarkan kayak gitu. turismenya ya. Gitu ya. Tapi ya jadi ganggang. Ya gitu. Ada sisi lain dari gemerlapnya sebuah kota. 17 nominasi. Ya. 5 diantaranya untuk acting. Sementara kategori acting aja ada 4 gitu. 2 pemeran utama, 2 pemeran pembantu ya. Dan mereka masuk semua. Ya. Angga, Shaina di kategori utama, Prilly di Sasono sama sebagai ayah Omar di kategori pendukung gitu. Itu membuktikan bahwa film ini memang kuat dari sisi acting. Penyalin cahaya juga 5 yang masuk ya tadi gitu. Oke. Menurutku filmnya skornya? Skor, wah gue ngasih Penyalin Cahaya 9,5 dan gue sedikit lebih suka film ini daripada Penyalin Cahaya. Gue sempat menetikan air mata di beberapa adegan. Gue kasih 9,7. Ini merupakan film Indonesia terbaik yang gue tonton tahun ini. Tahun lalu ada yang lebih baik dari ini? Oke, jadi gini, gue dalam kondisi memang agak capek nanti. Ya, dari rumah agak capek. Itu pun gue tersentuh gitu ya. Yang gue nggak tahu ini spoiler atau enggak, tapi adegan di kuburan itu buat gue momen paling menyentuh ketika nonton tadi. Tapi gue memang niat untuk nonton lagi karena seperti yang gue bilang tadi, banyak detail yang mungkin sekali nonton itu nggak ke ambil semua, nggak ke serap semua. Karena gue sebetulnya ini film tipe gue banget ya. Jadi makanya mungkin gue kasih nilai tinggi. Jadi dia nge-build apa ya, temponya itu pelan-pelan naik ke atas. Tapi memang gue tunggu-tunggu dia mau ngasih gong di mana nih. Ternyata di beberapa adegan klimaks tuh gong yang ditampilkan oleh mereka berhasil kena di gue. Jadi gue langsung merasa pay off dengan tontonan yang slow burn itu. Jadi begitu di gongnya tepat di gue merasa oh shit, ini film keren banget. Budi Pekerti 2 November ya, di bioskop. Pantauan ini salah satu film terbaik tahun ini. Mau nasional mau impor, ini salah satu film terbaik tahun ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.